Chapter 1417 Kota Emas. 7 Kota Emas, sebuah kota kuno yang sangat mempesona bersinar dengan cahaya keemasan yang gemilang. Kota ini benar-benar terlihat seperti terbuat dari emas, memancarkan cahaya gemerlap di langit berbintang. Dari kejauhan, cahaya warna-warni mengalir, energi esensi meluap ke segala arah, memenuhi seluruh wilayah kuno dengan kekuatan kehidupan yang kuat. Aliran bintang mengalir di bawahnya. Seluruh kota tampak seperti dibangun di atas air terjun ilahi yang bersinar, sebuah sungai yang besar. Sungguh megah, dan agung. Yevan dan yang lainnya mencari kemana-mana, akhirnya tiba di tempat ini. Mereka melihat 7 kota emas yang legendaris. Itu seperti mutiara ilahi yang megah dan indah yang tertanam di langit. Ketika mereka mendekat, mereka merasakan atmosfer yang tak terbatas. Rasanya seperti lautan luas yang bergelombang, esensi surga dan energi bumi yang memenuhi udara, membuat seluruh tubuh seseorang merasa ternutrisi. Saya pikir itu benar-benar dilemparkan dari jenis emas ilahi, tidak pernah menyangka itu adalah jenis batu yang istimewa. Kata Pang Bo, jenis batu ini tampak keemasan dan tembus cahaya, seperti emas atau giok. Selain itu, ada esensi spiritual yang melingkupinya, sehingga nilainya secara alami sangat berharga. Dikabarkan bahwa batu itu sangat kokoh, hampir sebanding dengan bahan penyempurnaan senjata. Orang udik desa, kamu benar-benar belum melihat dunia. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat tidak harmonis terdengar. Yevan dan yang lainnya berbalik, melihat seorang anak yang tampak berusia 7 atau 8 tahun. Namun, dia cukup kokoh, saat ini menatap Pang Bo dengan cibiran di wajahnya. Dari mana anak nakal ini berasal, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Tinggi Pang Bo hampir 1 zang. Dia menunduk untuk melihat anak ini, benar-benar seperti melihat mainan. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan? Mata anak ini tegak, sangat kuat, benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Pang Bo. Tangan kecilnya kasar, seolah-olah dia telah melakukan pekerjaan berat sepanjang tahun. Sebuah hong yang memekakkan telinga terdengar. Kedua telapak tangan besar dan kecil bertabrakan, mengeluarkan suara yang mengguncang langit, bahkan gerbang kota pun bergetar. Bisa dibayangkan kekuatan yang dimiliki keduanya. Long Ma dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini hanyalah seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, namun dia bisa bertarung melawan Pang Bo, dan kekuatan sucinya tidak tertinggal. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dari mana toge ini berasal, memiliki kekuatan yang begitu besar. Pang Bo merasa bahwa ini tak terbayangkan. Jangan meremehkannya, dia bukan anak kecil. Dia telah berkultivasi setidaknya selama 100 tahun. Yevan mengaktifkan Origin Heavenly Eye, melihat usia aslinya dari tulang-tulangnya. Long Ma, Scorpio, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak tahu apakah dia sengaja mengejek mereka atau apakah itu benar. Ekspresi anak ini sedikit berubah. Dia tidak menyangka Pang Bo memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu benar-benar melebihi akal sehat. Dia seperti dewa iblis, lebih kuat dari semua makhluk lain dengan level yang sama. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang besar, jika kamu punya nyali, ambil kapaku lagi. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, maka minta maaflah kepada saya. Anak kecil, itu menyingkirkan penghinaannya dan dengan sungguh-sungguh berkata. Pang Bo tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kamu kalah, apakah kamu akan meminta maaf kepada paman? Bas. Anak itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah kapak perunggu besar muncul di tangannya, yang berubah menjadi kilat saat membelah ke bawah. Pada saat yang sama, cahaya perunggu mengalir melalui tubuhnya saat dia membelah langit dan bumi. Bentuk kehancuran. Pang Bo berteriak dengan keras. 2 garis cahaya berbentuk naga melesat dari matanya, bertabrakan dengan kapak perunggu besar itu. Sebuah bola cahaya yang berkobar meletus. Gerbang kota bergemuruh dan bergoyang dengan kuat. Garis demi garis simbol muncul di 7 kota emas. Semua jenis jejak Dao dihidupkan kembali, melindungi kota ini dan mencegahnya terpengaruh. Itu adalah makhluk tertinggi muda ras kurcaci. Dia benar-benar datang juga. Seseorang berteriak dengan khawatir, mengungkapkan identitas anak ini. Namanya adalah Sigu. Ada beberapa orang yang bergegas datang dari gerbang kota. Tujuan mereka sama dengan tujuan Yevan, ingin memasuki 7 kota emas. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka mengungkapkan ras anak itu. Ini adalah ras yang kuat. Meskipun tubuh mereka pendek, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ilahi bawaan. Mereka cukup berbakat dalam berkultivasi, dan dikabarkan bahwa 7 kota emas dibangun dengan tepat oleh nenek moyang mereka. Ini adalah ras yang kuat.
Meskipun tubuh mereka pendek, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ilahi bawaan. Mereka cukup berbakat dalam berkultivasi, dan dikabarkan bahwa 7 kota emas dibangun dengan tepat oleh nenek moyang mereka. Kawan besar, kekuatanmu tidak lemah. Berhati-hatilah setelah memasuki kota. Si Gu mengatakan ini. Cahaya berkedip-kedip di telapak tangannya, dan kapak besar itu menghilang. Dia berjalan menuju kota. Hei, kamu masih belum minta maaf pada paman. Pang Bo tertawa keras. Makhluk muda tertinggi ras kurcaci Si Gu memelototinya dengan tajam, dan kemudian menghilang dengan sekejap, memasuki kota. Siapa kelompok orang ini? Setiap orang dari mereka tampaknya cukup kuat. Asal-usul mereka tidak biasa. Seseorang menatap bagian belakang kelompok Yevan, menunjukkan ekspresi aneh. Ini mungkin kelompok umat manusia dengan fisik suci. Apa itu mereka? Mereka juga datang ke 7 kota emas. Ini akan menjadi ramai. Aku baru saja mengatakan, Si Gu selalu bersikap rendah hati. Kenapa dia tiba-tiba memprovokasi mereka? Dia pasti melihat sesuatu dan ingin mengukur kekuatan para pesaingnya. Di luar gerbang kota, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Kemudian, mereka semua masuk satu demi satu, tiba di tempat di mana angin dan awan berkumpul. Ini adalah salah satu dari beberapa kota kuno di jalur kuno emas. Setelah tahun-tahun yang tak ada habisnya berlalu, jalan ini telah lama ditinggalkan, dan kota-kota yang sesuai telah dihancurkan oleh semua jenis makhluk yang kuat. Apa yang langka adalah bahwa tidak hanya ketujuh kota emas yang terpelihara dengan sempurna, masih ada penduduk di dalamnya. Tentu saja, hanya ada beberapa ratus rumah tangga yang menyedihkan. Penguasa kota ini adalah seorang pria tua berambut putih. Setelah memasuki kota, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Mereka semua berperilaku sangat baik, dan ini cukup untuk membuktikan kekuatannya yang tak terduga. Au! Sebuah raungan keras terdengar. Monster besar terbang dari kedalaman kosmos. Itu sebenarnya adalah seekor lembu barbar hitam yang sebesar gunung. Namun, ia memiliki sepasang sayap iblis yang sangat besar yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ia ingin menyerbu masuk ke dalam kota kuno, tetapi setelah dengusan ringan dari penguasa kota, ia seolah-olah disambar petir. Ia segera menjadi tenang dan dengan patuh berubah menjadi bentuk manusia untuk memasuki kota. Sejumlah besar kultivator datang ke kota kuno, bahkan lebih banyak dari penduduknya. Bagi para kultivator, tidak ada yang lebih menarik daripada keabadian di dunia ini. Pohon kehidupan kuno memiliki daya tarik yang fatal bagi semua ras. Siu, 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 siu. Di jagat raya, 4 garis-garis besar petir keemasan terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka turun dari sungai berbintang dan sebenarnya adalah 4 ular emas. Mereka tidak terlalu panjang, dan masing-masing hanya sepanjang 10 zang. Namun, mereka memancarkan aura yang membuat semua orang gemetar. 4 langjun muda dari ras ular emas telah tiba. Itu benar-benar mereka. Satu klan dengan 4 putra, masing-masing dari mereka menantang surga dan dikenal tak tertandingi. Keempat langjun ular emas adalah makhluk muda tertinggi dari jalan kuno mereka. Saya masih ingat bahwa 10 tahun yang lalu, ular emas langjun kedua membunuh jalan menuju jalan kuno lainnya dan memusnahkan garis keturunan kera dewa. Dia membantai sebuah wilayah dan mengguncang seluruh langit berbintang. Dan sekarang, 4 langjun dari garis keturunan ular emas telah tiba. Langit dan bumi akan terbalik. Siapa yang bisa menjadi lawan mereka? Orang-orang berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua sangat ketakutan. Bahkan mereka yang berasal dari beberapa ras kuat menghormati mereka dari jauh. Di dalam kota, kelompok Yevan berjalan di sepanjang jalan kuno. Kota ini sangat luas. Itu bisa menampung ratusan ribu kultivator untuk jangka waktu yang lama. Sama sekali bukan masalah bagi mereka untuk berkultivasi di sini. Rumah-rumah dan gedung-gedung semuanya kosong. Sekarang, hanya ada beberapa ratus rumah tangga yang tersisa. Itu sangat suram dan sunyi. Saat mereka berjalan ke kedalaman kota emas yang sangat besar, Yevan merasakan aura orang yang dikenalnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Peri Kingxi berdiri di atas sebuah istana. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan kulitnya berkilau dan tembus cahaya. Seolah-olah dia akan naik ke keabadian. Saudara Ye, saya percaya Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah 10 tahun, Anda telah menjadi lebih tak terduga, sapa Peri Kingxi. Yevan tersenyum dan berkata, Peri bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Bagaimana mungkin kita manusia tak terduga? Peri Kingxi tersenyum manis. Matanya cerah dan giginya putih. Dia benar-benar cantik luar biasa. Dia ringan dan seperti dunia lain, dan kecantikannya tak tertandingi. Pang Bo tertawa terbahak-bahak.
Dia mendongak dan berkata, "Beranikah saya bertanya apakah peri bersedia bertunangan dengan saya? Aku ingin tahu apakah kami berdua bisa menarik perhatianmu." Peri Kingshi tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia telah melihat banyak pengejar, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu langsung dan tidak tahu malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan mengabaikannya. Baru sekarang saya menemukan bahwa Guru Pang benar-benar menjadi panutan bagi generasi kita. Dia adalah seorang pria dengan karakter sejati, kata Long Ma. Dari kejauhan, sesosok tubuh berjalan mendekat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, menyerupai dewa. Dia memancarkan aura yang dapat melahap dunia, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa. Di Tian muncul. Dia berjalan selangkah demi selangkah, penampilan aslinya kabur. Tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi, benar-benar menjadi satu dengan langit, membawa kekuatan Dao Surgawi. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Auranya bahkan lebih berkembang dari sebelumnya, menyerupai tungku ilahi kosmos yang abadi. Cahayanya bersinar selama berabad-abad, melebur segala sesuatu di dunia dan menekan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Pang Bo tersenyum dan berkata, "Sungguh kebetulan, Ye Zi juga menciptakan Dao, memelihara 100 kitab suci dan meneliti seni rahasianya sendiri. Namanya adalah Tinju Empirean Surgawi. Aku benar-benar bisa memberimu beberapa petunjuk." Di Tian secara alami bersikap rendah hati ketika dia mengatakan dia ingin mencari bimbingan. Pang Bo menerimanya dengan santai dan bahkan mengatakan bahwa dia bisa memberikan petunjuk. Hal ini membuat orang-orang di belakang di Tian menggertakkan gigi dalam kemarahan dan tidak bisa berkata-kata. Ekspresi di Tian juga berubah. Berani menamainya Tinju Empirean Surgawi, nama semacam ini yang membuat tulang dan darah seseorang bergetar pasti sangat menakutkan. Itu membuatnya merasa khawatir. Di arah lain, sosok lain muncul. Meskipun dia agak kurus dan lemah, itu tampak seolah-olah dia berjalan dengan menginjak mayat semua makhluk hidup. Energi darahnya yang seperti samudera membuat khawatir banyak ahli di kota. Itu adalah Dewa Iblis Besar. Setelah 10 tahun, dia menjadi lebih menakutkan. Seolah-olah dia baru saja membantai jalan kembali dari neraka. Dia adalah Dewa Iblis yang telah membuka belenggu dan sangat kuat. Di atas sebuah bangunan batu giok di kejauhan, seorang wanita melihat ke atas. Gayanya tak tertandingi, anggun, dan menyendiri. Dia seperti patung es dan memiliki martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Dia adalah Raja Manusia. Ye Fan tersenyum dengan tenang. Ada semacam ketenangan di matanya, dan tidak ada riak sedikit pun di hatinya. 10 tahun kemudian, ketika mereka bertemu lagi, dia juga akan berdiri di antara para pemuda tertinggi dan tidak takut pada siapapun. Saya berharap dapat bertemu dengan setiap teman lama. Ini adalah kata-katanya saat dia berjalan pergi. Tidak ada kekuatan yang terpancar darinya, juga tidak ada yang tidak biasa tentangnya. Dia tenang dan tenang, meninggalkan semua orang hanya dengan siluet punggungnya. Bahkan lebih jauh lagi, mata keempat Langjun dari garis keturunan ular emas memancarkan sinar ilahi seperti ular listrik keemasan. Mereka sangat gemilang saat mereka menatap siluet itu. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dan menghalangi jalan Ye Fan. Ini adalah seorang ahli yang seluruh tubuhnya bersinar. Dia secantik dewa, dan tubuhnya cemerlang tanpa noda. Pada saat ini, darah emas di dalam tubuh Ye Fan mendidih dan bergemuruh seperti bendungan yang jebol. Itu benar-benar beresonansi dan menghasilkan reaksi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas. Ras ilahi. Banyak orang berteriak karena terkejut. Mereka sangat takut pada ras tertinggi ini yang sebanding dengan dewa dan iblis dan mengklaim memiliki darah dewa yang mengalir di dalam diri mereka. Chapter 1402 digemari oleh Protoss. Ras dewa adalah ras yang sangat kuno dan kuat. Darah para dewa mengalir di dalam pembuluh darah mereka, dan mereka berkuasa di dunia. Mereka dikenal tak terkalahkan di langit dan bumi, dan mereka berdiri di atas 9 surga, menghadap ke semua makhluk hidup. Ada terlalu banyak legenda tentang mereka sejak zaman kuno, dan mereka tersebar di seluruh wilayah bintang. Mereka berada jauh di atas, sejenis keberadaan yang tabu. Tidak ada yang berani menghujat mereka, dan hanya sedikit yang berani menantang mereka. Hanya ada rasa hormat. Ras dewa telah menghilang selama entah berapa puluh ribu tahun, tapi tidak ada yang melupakan mereka. Itu karena mereka sangat kuat, meninggalkan terlalu banyak kejayaan. Mereka akan muncul kembali cepat atau lambat. Pada saat ini, seorang wanita yang tampaknya keluar dari era legendaris muncul. Seluruh tubuhnya berkilau dan memancarkan cahaya abadi. Dia berdiri di kota kuno, segera memicu keributan besar. Dia memiliki bibir merah,
gigi putih, dan hidung yang tinggi. Dia memiliki sepasang mata yang memabukkan yang mengalir dengan kilau mimpi. Seluruh tubuhnya tembus pandang, seolah-olah dia diukir dari batu giok. Rambutnya yang indah tergerai di bahunya, membuatnya terlihat seperti seorang dewi. Ini adalah wanita ras dewa yang kuat. Dia sangat cantik, dan ada semacam tekanan pada dirinya. Kecantikannya tidak nyata, membuat orang lain merasakan kesucian yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia sepertinya telah keluar dari mitos kuno, menghalangi jalan Ye Fan. Ada hubungan halus antara keduanya, dan darah mereka mendidih. Untaian cahaya keemasan terpancar dari tubuh Ye Fan. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka, memungkinkan cahaya ilahi mengalir keluar. Puluhan ribu helai mengalir keluar dalam aliran kecil. Xian terguncang dengan keras. Dia memiliki hubungan naluriah dengan tubuh dewanya. Dia lebih yakin bahwa klan dewa adalah cabang kuno dari ras manusia. Mereka memiliki asal-usul yang sama. Shen Lan, siapa sangka kalau itu dia? Dia sebenarnya seorang ras dewa. Beberapa orang terkejut. Wanita bernama Shen Lan ini selalu berjalan di jalur kuno umat manusia, menunjukkan penghinaan terhadap massa. Dia adalah yang paling misterius di antara para ahli tertinggi muda ras manusia, dan dipuja sebagai dewi. Di masa lalu, tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Baru pada hari ini, ketika dia merasakan tubuh Ye Fan dan memancarkan aura seperti itu, semua orang mengerti. Semua orang yang hadir terkejut. Dewi, ras dewa, ini benar-benar bukan kebetulan. Tidak heran dia memiliki temperamen seperti itu. Dia benar-benar berasal dari ras kuno yang paling misterius itu. Kenapa kamu menghalangi jalanku? Ye Fan dengan tenang bertanya. Suara tulisan suci terdengar dari dalam tubuhnya, dan dalam sekejap, cahaya keemasan yang tak terbatas tertahan. Darahnya juga menjadi tenang dan kembali normal. Mata indah Shen Lan bersinar dengan cahaya aneh, merasa agak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Qin Wentian akan mampu menekan reaksi naluriahnya. Bibirnya yang merah cerah terbuka, memperlihatkan giginya yang putih seperti mutiara. 10 tahun yang lalu, ketika Anda mengalami kesengsaraan, seorang kaisar agung kuno bermanifestasi. Saya merindukannya dan merasa sangat menyesal. Hari ini, saya secara khusus datang untuk melihatnya. Suaranya senyaman suara alam, membawa semacam daya tarik yang seksi. Tubuhnya yang anggun seperti batu giok berkilau dan tembus cahaya. Ditambah dengan penampilannya yang memabukkan, temperamennya membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Seluruh pribadinya seperti sebuah fantasi. Sayangnya, saya tidak memiliki kesengsaraan untuk dihadapi hari ini, jawab Ye Fan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Shen Lan tersenyum tipis, menyebabkan matahari, bulan, dan bintang-bintang meredup sebagai perbandingan. Cahaya yang mengejutkan mengalir di dalam matanya saat telapak tangannya yang tembus cahaya seperti batu giok menyapu ke depan. Rambut dan pakaiannya yang indah berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri yang sedang menginjak ombak. Peng! Ye Fan dengan tegas bergerak. Telapak tangannya setajam pedang surgawi, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang saat merobek kehampaan. Pada saat yang sama, berbagai fenomena muncul, menyatu di belakangnya, membentuk dunia nyata. Di tempat itu, bintang-bintang menerangi langit, teratai hijau ditanam dalam kekacauan primordial, dan raja-raja abadi duduk tinggi di 9 langit. Tempat itu seperti sebuah negara dari legenda kuno, mengejutkan dunia. Di belakang, ekspresi semua orang berubah. Bahkan Pang Bo, Long Ma dan yang lainnya sangat terguncang. Mereka tidak menyangka Ye Fan akan segera menggunakan serangan yang begitu menakutkan. Ini hanyalah pukulan fatal, metode yang hanya akan digunakan untuk melawan musuh yang paling menakutkan. Di masa lalu, Ye Fan jarang begitu langsung, namun dia sudah begitu ganas begitu mereka bertukar pukulan. Mungkinkah gadis ras dewa ini begitu menakutkan? Pada saat berikutnya, semua orang mengerti. Dewi ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia tak tertandingi di generasinya dan merupakan mahakarya yang sempurna dari surga. Kekuatannya juga menakutkan. Pada saat itu juga, dia membekukan kehampaan. Terlepas dari apakah mereka dekat atau jauh, mereka semua terpengaruh, terutama para ahli tertinggi dari beberapa klan kuno. Mereka berada di tepi medan perang, seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam rawa, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ekspresi semua orang berubah. Gadis ras dewa Shen Lan terlalu menakutkan. Hanya akibat dari serangannya saja sudah cukup untuk membekukan para jenius surgawi dari beberapa klan besar, membuat semua orang ngeri. Hong, dunia meledak. Surga yang dipenuhi cahaya keemasan melonjak di sana. Telapak tangan Ye Fan menghancurkan segalanya. Adegan tak beraturannya merobek-robek kehampaan, tapi tidak membeku di tempatnya.
Suara benturan terdengar satu demi satu. Ye Fan dengan cepat mengambil tindakan, telapak tangan dan jari-jari emas menutupi langit. Pada saat itu, dia menyerang puluhan ribu kali, seolah-olah semuanya mendarat di tubuh Shen Lan. Menakutkan sampai ekstrim. Tempat ini tertutup lubang hitam. Aliran bintang mengalir dari luar angkasa, luas dan tak terbatas. Seolah-olah para dewa dan iblis bertarung dengan intens. Jika bukan karena pola formasi kota kuno emas yang dihidupkan kembali, tidak akan ada apa-apa lagi di sini. Meskipun demikian, masih ada air terjun ilahi tanpa batas yang menenggelamkan tempat ini. 10.000 garis cahaya bintang melesat keluar tanpa henti. Dua sosok berbenturan. Kekuatan ilahi sang pria tak tertandingi, sementara sang wanita seperti peri yang bereinkarnasi. Cahaya cemerlang mengalir di sekelilingnya, seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Seolah-olah mereka adalah tokoh dari era legendaris yang sedang bertarung. Mereka seperti dua kilatan petir yang bergerak. Setiap kali mereka bertabrakan, cahaya ilahi yang luar biasa akan meletus. Tiba-tiba, langit dan bumi tampak tenang. Cahaya abadi yang mereka lepaskan menghilang. Mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, teknik-teknik ilahi yang muncul dengan cemerlang hingga ekstrim. Ye Fan meraih lengannya. Jika dia tertangkap, tidak ada yang bisa menyelamatkan Shen Lan. Reputasi tubuh dewa yang tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat bukan hanya untuk pertunjukan. Tubuhnya lembut dan bintik-bintik cahaya warna-warni berkedip-kedip. Dia hampir menepis lekukan lengan Ye Fan, anggun dan lincah seperti makhluk abadi. Dia menghindari serangan fatal dan memanfaatkan situasi untuk terbang. Gaunnya yang berwarna pelangi berkibar-kibar, seolah-olah peri surgawi sedang menari. Pertempuran ini berakhir dalam waktu yang sangat singkat, hampir berakhir segera setelah dimulai. Tidak ada hasil hidup dan mati yang sebenarnya. Penampilan Shen Lan sangat indah, cerah dan murni seperti bulan. Dia melepaskan kecemerlangan yang bergerak, dan setiap inci tubuhnya tembus cahaya dan memancarkan cahaya warna-warni. Seolah-olah dia adalah karya para dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah milikku, milik ras dewa. Semua orang tercengang. Gaya Shen Lan tak tertandingi, dan bahkan suaranya mengguncang dunia. Itu seperti suara makhluk abadi yang naik secara spiral saat bergema di telinga semua orang. Kecantikannya tidak nyata, dan temperamennya seperti dunia lain. Ada semacam kesucian pada dirinya, seolah-olah dia adalah seorang dewi kuno yang tidak berasal dari dunia ini. Tidak ada yang menyangka dia akan mengucapkan kata-kata ini. Jenis perubahan ini, jenis dampak yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, membuat semua orang menatap kosong. Mereka semua menduga bahwa mereka salah dengar. Dewi ras dewa sangat serius. Penampilannya berwibawa, dan penampilannya seperti dunia lain. Dia cerah dan tanpa celah, dan sinarnya tersebar. Dia berkata lagi, siapapun yang mempersulitnya akan menjadi musuhku. Dia melayang pergi, dan sebuah jalan besar muncul di bawah kakinya. Jalan itu diaspal dengan sungai bintang, dan diiringi oleh luan. Kelopak bunga yang cemerlang menari-nari di udara, dan gelombang keharuman menyebar di udara. Dia menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Belum lagi yang lain, bahkan Ye Fan sendiri pun sedikit tercengang. Keturunan dewa, ras paling kuat di langit berbintang, tidak muncul selama puluhan ribu tahun, namun Dewi ras itu benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Sangat kuat. Dia bahkan lebih tulus dariku. Pang Bo tidak bisa berkata-kata, dan kemudian dia tertawa keras. Long Ma dan yang lainnya tercengang. Binatang suci dan para ahli yang tidak terkendali sedikit terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Adapun yang lain, selain tercengang, mereka membatu, terperangah, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Milikilah ras dewa saya, dan saya akan memilih mutiara ras dewa sebagai istri Anda. Tepat pada saat ini, suara Dewi Shen Lan terdengar dari cakrawala lagi. Semua orang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa dia menyadari ambiguitasnya, jadi dia melengkapi dan menjelaskan. Pang Bo tertawa keras. Kamu bisa menjadi milikmu, tapi bukan milik ras dewa. Hong. Cahaya ilahi yang menakutkan menenggelamkan langit dan bumi, menyerang ke depan dan bertabrakan dengan Pang Bo. Kemudian, Shen Lan pergi sepenuhnya, agak marah. Para ahli tertinggi muda dari setiap ras mengungkapkan ekspresi aneh. Beberapa terkejut, beberapa memiliki niat membunuh yang melintas di mata mereka, beberapa kecewa, dan beberapa sangat khawatir. Saya mengerti. Ras dewa adalah keturunan para dewa, dan tubuh mereka mengalir dengan darah kuno yang paling kuat. Mereka ingin memelihara dewa sejati. Selalu ada desas-desus di dunia bahwa ras dewa ingin berdiri dengan bangga di atas 9 langit dan mengembalikan legenda mulia dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Mereka ingin membangun legenda abadi yang sejati dan memulihkan tatanan zaman para dewa. Untuk alasan ini, mereka selalu mencari darah kuno yang paling kuat untuk menghasilkan keturunan darah dewa yang lebih kuat lagi. Mereka ingin membuat semua ras gemetar ketakutan. Kombinasi darah dewa dan darah suci dianggap sebagai perpaduan yang sempurna, dan akan melahirkan garis keturunan yang paling suci. Itu adalah salah satu hipotesis garis keturunan paling kuat dari ras dewa. Hanya sedikit orang yang tahu tentang rahasia ini, tapi itu bukan rahasia di sini. Itu karena orang-orang di sini adalah peserta uji coba terkuat dari setiap ras, dan mereka memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengetahuinya. Setelah semua orang tiba-tiba sadar, mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Kombinasi darah ilahi dan darah suci akan menghasilkan garis keturunan suci yang paling kuat. Itu akan menghancurkan semua musuh dan mewujudkan tak terkalahkan yang sebenarnya di bawah langit berbintang. Semua orang merasa khawatir. Sekarang, semua jenis fisik telah muncul, dan banyak garis keturunan kuno telah muncul kembali di dunia. Jika ras dewa membawa beberapa garis keturunan paling kuat ke dunia untuk rencana mereka, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana besar. Dalam 2 hari berikutnya, beberapa ahli datang satu demi satu. Ada makhluk-makhluk muda tertinggi dari ras yang kuat, serta makhluk-makhluk purba yang mencari makanan di alam semesta. Sementara itu, Ye Fan juga mengalami masalah besar. Banyak orang mengincarnya. Karena dia telah dipilih oleh ras dewa, tidak mungkin baginya untuk tidak menarik perhatian meskipun dia tidak menginginkannya. Fisik ilahi itu hanya anggota dari ras dewa, namun sudah mengguncang dunia. Jika seluruh ras seperti ini, maka seberapa kuat mereka akan menjadi? Tidak peduli ras manapun itu, mereka semua sangat mengkhawatirkan ras ini. Fisik suci bintang pemakaman kaisar. Apa darah kuno yang paling kuat? Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Ada makhluk kuno yang menyerang, dan ada juga ahli dari ras lain yang menantangnya. Ye Fan tidak menunjukkan sedikit pun kelonggaran. Dia menyerang seperti guntur, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Dewa Iblis. Pada hari-hari berikutnya, dia menyerang dengan cara yang mendominasi, membunuh 7 atau 8 penantang. Tinjunya mengeluarkan darah, dan orang-orang ini hancur berkeping-keping, benar-benar mengintimidasi kerumunan. Itu berdarah dan kejam. Darah berceceran di mana-mana, serta tulang-tulang putih yang berkilau dengan bekas darah di atasnya, menyebabkan orang-orang menjadi diam seperti jangkrik di musim dingin, tidak lagi berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Di jalan kuno, para jenius dari setiap ras hanya mengakui satu kebenaran. Martabat diperoleh melalui pembunuhan, prestise diperoleh melalui pertempuran, dan semuanya tergantung pada kekuatan. Ini adalah pertemuan besar para jenius. Tanpa diragukan lagi, percikan-percikan cemerlang akan dihasilkan dari tabrakan itu. Ras dewa, darah suci, Ditian, Tuan Ular Emas, dan yang lainnya adalah bagian dari itu. N. Chapter 1403 Supreme. Xuan Ni berasal dari Laut Selatan dan terbang ke Laut Utara. Ia tidak akan berhenti kecuali menjadi pohon payung. Xuan Ni adalah sejenis burung phoenix yang tercatat dalam buku-buku kuno. Ia lahir di Laut Selatan dan ingin terbang ke Laut Utara. Di dunia ini, hanya pohon payung yang merupakan rumah sejatinya. Gedung phoenix sejati adalah pohon payung raksasa. Pohon itu telah tumbuh selama entah berapa puluh ribu tahun. Cabang-cabangnya setebal gunung. Pohon itu tidak memiliki tajuk pohon dan telah lama dihancurkan oleh petir. Sekarang, hanya setengah dari batang pohon yang tersisa. Pohon itu telah berakar di kota dan dibangun menjadi gedung phoenix. Itu adalah bangunan tertinggi di kota kuno emas. Sulit untuk membayangkan bahwa pohon kuno yang begitu lebat belum menjadi roh. Tentu saja, ada juga orang yang mengatakan bahwa pohon ini telah berubah menjadi kaisar semu. Selama masa kesengsaraan, budidayanya dihancurkan oleh langit dan esensinya dicukur, mengubahnya menjadi pohon biasa. Bahkan sekarang, orang masih bisa melihat bekas hangus yang ditinggalkan oleh petir. Itu telah meninggalkan seluruh kehidupan yang penuh kesedihan yang telah ternoda oleh waktu dan tidak dapat disembuhkan lagi. Hari ini, gedung True Phoenix penuh dengan aktivitas. Para kultivator dan ahli datang dan pergi. Binatang purba berubah menjadi bentuk manusia dan memancarkan aura berdarah yang kuat saat mereka bergegas ke gedung ini. Orang bisa melihat para ahli dari semua ras yang berbeda di sini. Ada raksasa emas setinggi 10 zang, naga hitam dari lautan bawah tanah, iblis kekeringan dari cerita rakyat. Dari keturunan dewa iblis kuno hingga ras dewa sejati, dan kemudian ke ahli garis keturunan kuno yang paling kuat, ada banyak kultivator dengan latar belakang yang luar biasa. Kelompok Ye Fan juga telah tiba. Mereka menaiki tangga dan tiba di gedung ini.
Pohon payung mengeluarkan suara logam yang jelas. Sepertinya itu tidak terbuat dari kayu dan sepertinya terbuat dari batu giok. Selain bagian atasnya yang hangus, bagian bangunan lainnya berwarna hijau tua dan segar. Batang pohon payung aslinya memang seperti ini, berwarna hijau giok sepanjang tahun. Kedatangan mereka menarik perhatian banyak orang. Tubuh suci umat manusia adalah konstitusi yang kuat, dan sekarang, itu disukai oleh ras dewa. Secara alami, itu menarik perhatian banyak ras. Banyak tatapan seperti pisau. Meskipun punggung Yevan menghadap ke beberapa orang, dia masih bisa merasakan ketajaman tatapan ini seolah-olah ada garis-garis petir yang menyambar. Pang Bo berjalan bahu-membahu dengannya. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar dan menyapa para ahli dari berbagai ras. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Bagian paling atas dari gedung True Phoenix sangat luas. Bukan hanya karena batang pohonnya yang tebal, sebanding dengan gunung, bahkan ada hukum spasial yang terukir di sini, jadi menampung sebanyak mungkin orang bukanlah masalah. Longma, singa emas, Scorpio, dan 9 buaya tidak ada apa-apanya dalam hal ukuran. Ada berbagai macam makhluk tirani di gedung-gedung yang setinggi gunung. Beberapa dari mereka memiliki lingkaran cahaya di belakang kepala mereka, sementara yang lain memiliki sayap Immortal Phoenix di punggung mereka. Seolah-olah mereka telah tiba di sebuah kerajaan kuno para dewa dan iblis. Itu adalah tubuh suci ras manusia, yang dikenal sebagai salah satu garis keturunan paling kuno dan kuat. Seseorang bergumam. Namun, jelas bahwa dia tidak berencana untuk menyembunyikannya, karena cukup banyak orang yang mendengarnya. Tubuh suci apa? Siapa yang memberikannya? Itu hanya bisa menyegel dirinya sendiri di dalam ras manusia. Apa artinya di antara ras-ras di alam semesta? Mungkin itu hanya bisa direduksi menjadi makanan. Sebuah suara dingin terdengar, sangat tidak sopan. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang berbicara, bersembunyi dalam kegelapan, menggunakan seni surgawi yang aneh untuk mengirimkan kehendak ilahi. Beberapa orang menunjukkan ekspresi yang aneh. Kata-kata ini sangat terarah, jelas penuh dengan permusuhan terhadap tubuh suci umat manusia. Mungkinkah akan ada pertempuran? Karena kamu sangat tidak puas, mengapa kamu tidak keluar dan bertarung? Kursi ini mengkhususkan diri dalam menangani semua jenis ketidakpuasan. Longma berbicara dengan nada yang sangat tinggi. Semua mata penonton tertuju ke arahnya. Ketidakpedulian, kebaikan, dan kesuraman terjalin bersama, seperti pedang surgawi, memancarkan gema yang nyaring. Kamu hanyalah seekor binatang, namun kamu berani meminjam kekuatan harimau. Suara yang barusan terdengar lagi. Kata-katanya tidak enak didengar, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Itu masih kehendak ilahi. Hong, Yevan tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni keemasan, seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Energi darahnya meluap ke langit, dan dia sangat berani. Saat dia bergerak, seolah-olah gunung bergetar. Seluruh gedung True Phoenix bergetar, mengguncang langit dan bumi, dan langit yang luas menjadi tidak stabil. Dia berubah menjadi kilatan petir keemasan, muncul di depan ahli Sphinx. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke depan. Angin dan guntur mengamuk, dan niat bertarung melonjak. Kamu, ahli Sphinx itu terkejut. Dia terutama mengembangkan roh primordial, dan energi spiritualnya sangat kuat. Dia memahami teknik kuno, dan bahkan seorang Grid Sage biasa pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlihat oleh Yevan dalam sekejap. Hong. Dia mengulurkan cakar singa, dan cakar itu bertabrakan dengan prasasti surgawi emas itu. Seperti samudera luas yang menabrak pantai, kekuatan ilahi yang berdarah melonjak dengan liar. Namun, ketika kedua telapak tangan bertabrakan, suara pu terdengar. Cakar singa berubah menjadi kabut berdarah, dan tulang-tulang putih beterbangan kemana-mana, meneteskan darah. Ho, raungan keras terdengar. Ini adalah auman singa yang sebenarnya. Ahli Sphinx meraung, dan hukum dao bawaan keluar dari mulutnya. Pada jarak sedekat itu, ia menyerang Yevan dengan keganasan yang luar biasa. Yevan berteriak dengan ringan, dan itu berisi suara surgawi swastika Buddha. Itu segera menghancurkan auman singa, dan tubuh ahli itu tercabik-cabik sebelum meledak di tempat. Adegan itu sangat berdarah, tetapi ekspresi semua orang dingin, tidak tergerak. Siapa di antara mereka yang bisa muncul di sini yang tidak merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Bunuh. Dari darah yang meledak, seekor singa perak kecil bergegas keluar. Ini adalah roh primordial sang ahli. Dengan cepat tiba di depan tulang depan Yevan, ingin menghancurkan roh primordialnya.
Orang ini terutama mengembangkan indera ketuhanan, dan energi spiritualnya sangat kuat. Ini adalah serangannya yang pasti membunuh. Namun, Ye Fan tetap bergeming. Orang kecil emas seukuran kepalan tangan melangkah keluar dari tulang depannya, dan dia menggunakan tinju 6 jalur reinkarnasi untuk membunuh. Cahaya cemerlang meletus di sana. Tinju orang kecil emas itu menghancurkan singa perak kecil itu menjadi beberapa bagian. Seperti ledakan kembang api, tubuh dan jiwa singa itu hancur. Pada titik ini, para ahli dari semua klan terkejut. Dari saat Ye Fan menyerang hingga sekarang, dia memiliki keunggulan yang luar biasa. Hampir setiap serangan bisa membunuh secara instan. Fisik suci ras manusia benar-benar mengesankan, tapi Menara Phoenix sejati ini bukanlah tempat bagi Anda untuk berperilaku kejam. Hari ini, para pahlawan dari semua klan sedang berkumpul, apa kau ingin mengganggu tempat ini? Sebuah suara suram terdengar. Tidak jauh dari sana, seorang manusia batu muncul. Dia adalah seorang raja suci, dan salah satu matanya sebenarnya adalah air mata abadi berwarna hijau emas, memancarkan kecemerlangan-cemerlang yang sangat menakutkan. Dan sekarang, mata kiri roh suci ini sebenarnya adalah air mata abadi berwarna hijau emas, memancarkan kecemerlangan ilahi. Itu pasti memiliki kemampuan ilahi yang menentang surga, dan itu pasti master tertinggi di alam ini. Ye Fan dan roh suci telah membentuk permusuhan besar, dan sekarang, dia masih membawa kutukan roh suci. Meskipun dia telah menyembunyikannya dengan teknik rahasia, begitu Saint Spirit yang asli mendekat, dia masih bisa merasakannya. Tidak perlu ada alasan apapun di antara kedua belah pihak. Ada permusuhan alami di antara mereka, dan jika mereka bertemu sendirian, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Kedua belah pihak berada di belati yang terhunus. Jika mereka bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Keduanya bisa disebut sebagai master tertinggi di dunia ini, dan master biasa tidak bisa dibandingkan. Kau benar-benar jelek. Kamu bahkan tidak seheroik manusia batu yang aku pahat dengan santai. Pada saat kritis ini, Longma mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Banyak orang tercengang, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah kamu ingin mati? Air mata abadi hijau emas dari manusia batu itu menyerangkan seberkas cahaya ilahi yang merobek kehampaan. Itu benar-benar melepaskan suara nyaring dari Dao Agung. Itu sangat cemerlang saat melesat ke arah Longma. Honglong. Ye Fan bergerak. Dia mengacungkan tinju 6 jalur reinkarnasi, auranya melahap gunung dan sungai. Energi darah emasnya seperti wilayah bintang saat menekan ke bawah, bertabrakan dengan sinar cahaya ilahi. Banyak orang terlempar ke belakang. Di bawah gelombang kejut dari dua ahli besar, mereka mengeluarkan erangan menyedihkan. Mereka terjebak dalam baku tembak dan menderita luka-luka serius. Kalian berdua, kami datang demi menukar 10 jenis darah kuno. Mengapa kita berdua harus mundur selangkah? Pada saat ini, sebuah suara agung bergema di udara. Mengikuti langkah kakinya, seluruh gedung True Phoenix mulai bergetar. Ini adalah raksasa yang tingginya lebih dari 10 zang. Selain itu, dia memiliki garis keturunan paling kuat dari ras ini, raksasa emas. Kekuatan sucinya tak tertandingi, dan dia adalah makhluk tertinggi yang masih muda. Pada saat ini, Dewi Ras Dewa, Shenlan, juga tiba. Matanya bergerak, dan kemegahan ilahi melesat ke segala arah. Kedatangan dua makhluk tertinggi muda ini akhirnya menghindari pertempuran sengit. Kita akan bertemu lagi di jalan legenda kuno. Manusia batu itu berbalik dan pergi, tidak mengganggu mereka lagi. Kerumunan bubar. Ye Fan, Pang Bo, Longma, dan yang lainnya sekali lagi maju, naik ke lantai tertinggi di gedung Phoenix sejati. Dalam perjalanan ke sana, mereka melihat beberapa mayat yang mati secara tragis. Rumor mengatakan bahwa Ditian, Dewa Iblis Agung, dan yang lainnya telah menghadapi tantangan segera setelah mereka tiba. Mereka mengambil tindakan dengan cara yang mendominasi, menyebabkan pembantaian. Tentu saja, yang memiliki aura jahat terberat masih merupakan Langjun keempat dari Tra Ular Emas. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, membunuh lebih dari 10 ahli dalam proses menaiki gedung. Itu adalah adegan yang berdarah dan kejam. Ada banyak ahli yang datang ke jalan emas kuno umat manusia, dan mereka semua adalah ahli tertinggi dari generasi muda. Namun, hanya selusin orang yang memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai makhluk muda tertinggi. Hanya melalui perbandingan seseorang dapat membedakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah. Bahkan jika seseorang adalah makhluk tertinggi dari suatu ras atau raja dari suatu wilayah, itu masih tidak berguna. Hanya ketika banyak ras bertemu bersama, yang lemah dan yang kuat akan terungkap. Meskipun banyak orang yang tidak yakin,
mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala tanpa daya setelah mengalami pembantaian barusan. Saat ini, hanya selusin orang yang memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai makhluk muda tertinggi. Ye Fan dan yang lainnya berjalan sangat lambat. Mereka mengamati kerumunan dari bawah, dengan sungguh-sungguh memahami berbagai ras sehingga mereka bisa memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin akan ada pertempuran berdarah yang menakutkan di masa depan. Baru setelah 1 jam, mereka naik ke lantai berikutnya. Meskipun berita tentang pohon kehidupan kuno telah menyebar, hanya para ahli dari jalan kuno di dekatnya yang bergegas. Dibandingkan dengan Grand Star Road, ini hanya sebagian kecil. Ada banyak ahli yang datang ke jalan kuno emas, tetapi dibandingkan dengan 10.000 surga dan 10.000 wilayah, perbedaannya terlalu besar. Mereka hanya sebagian kecil. Alam semesta tidak terbatas, dan tidak mungkin bagi semua ras yang kuat untuk mengetahuinya dan bergegas. Ini benar-benar pembunuhan yang menakjubkan. Pang Bo menghela nafas. Ye Fan bukan satu-satunya yang menghadapi tantangan. Di Tian, Raja Manusia, Dewi Ras Dewa, Shenlan, dan Raksasa Emas semuanya berlumuran darah. Secara komparatif, Ye Fan dan yang lainnya adalah yang terakhir naik. Mereka telah mengalami lebih sedikit pertempuran, tetapi orang-orang itu berlumuran darah. Orang bisa melihat betapa sengitnya pertempuran itu. Ada platform tinggi di lantai terakhir. Itu seperti sebuah arena, tetapi juga seperti altar dewa tertinggi. Saat ini, hanya selusin orang yang memiliki kualifikasi untuk duduk di atasnya. Orang-orang ini duduk tegak, masing-masing dari mereka mendominasi dunia dan menelan bintang-bintang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda dan mengagumkan. Ada lebih dari 1.000 orang di bawah dengan ekspresi yang rumit. Mereka semua adalah ahli muda tertinggi dari berbagai ras, tapi dibandingkan dengan selusin orang, mereka jelas setingkat lebih rendah. Banyak orang telah menantang mereka sekarang, dan mereka semua telah membayar harganya dengan darah. Lebih dari 100 orang telah kehilangan nyawa mereka. Sekarang, tidak ada yang berani menantang mereka, dan mereka semua telah tenang. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua telah dikalahkan di jalan kekaisaran. Di atas altar dewa, selusin orang berada di tempat yang tinggi, membuat para pahlawan merasa bahwa mereka terlalu tinggi untuk dijangkau. Sulit untuk menggoyahkan posisi mereka. Semua orang merindukannya, tapi mereka tidak bisa naik. Ye Fan tiba. Segera, banyak orang melihat ke atas untuk melihat apakah dia akan naik ke altar dewa yang memancarkan cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Saya pikir lebih nyaman duduk di atas sana, kata Pang Bo. Ye Fan mengangguk dan naik bahu-membahu dengannya. Segera, banyak ahli yang tidak puas. Yang pertama menyerang adalah orang yang berada di atas panggung. Langjun kedua dari ular emas mendengus dingin. Seolah-olah pedang surgawi telah menebas dengan udara dingin yang mengancam. Boom! Ye Fan melangkah maju. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seperti lautan keemasan, melarutkan niat membunuh yang dingin. Kemudian, matanya menyerangkan 2 berkas cahaya ilahi saat dia melihat ke arah langjun kedua ular emas. Dia dan Pang Bo dengan tenang menaiki panggung. Langjun kedua dari ular emas menatap mereka dengan dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti ketiga saudaranya, dia duduk bersila dan tidak bergerak. Namun, ada seringai kejam di wajahnya, menunjukkan bahwa dia tidak ingin bergerak sekarang dan bukan karena dia takut pada apapun. Saat itu, dia adalah orang yang membunuh jalan ke wilayah bintang lain sendirian dan menghancurkan seluruh suku kera ilahi yang paling kuat. Dia membasahi langit dengan darah dan mengejutkan banyak wilayah kuno. Dia adalah legenda hidup dengan reputasi yang termasyur. Setiap klan takut padanya. Sejak dia memulai kultivasinya, tidak ada satupun musuh yang bisa melarikan diri hidup-hidup dari tangannya. Tanpa diragukan lagi, jika dalam hal kekuatan, maka mereka berempat pasti yang terkuat di altar ini. Aku pernah mendengar bahwa fisik suci umat manusia dapat dianggap sebagai jenis fisik yang luar biasa. Darah di dalam tubuh seseorang bisa dianggap sebagai jenis darah kuno yang memenuhi persyaratan, kata Blood Beast tiba-tiba. Duduk di atas altar dewa, nadanya sedingin es. Itu benar. Kita membutuhkan 10 jenis darah kuno. Darah fisik suci bisa dianggap sebagai salah satunya. Mayat bumi mengangguk. Kedua kultivator ini duduk di atas altar ilahi, menghadap kerumunan di bawah. Sekarang mereka menyebutkan darah suci, jelas bahwa mereka menargetkan Ye Fan. Tidak hanya ekspresi Ye Fan yang menggelap, bahkan Pang Bo pun marah. Mereka datang ke sini untuk menukar darah kuno dan memiliki darah laba-laba iblis di tangan mereka. Mereka tidak menyangka seseorang akan memperlakukan mereka sebagai mangsa. Apakah Anda yakin ingin memperlakukan saya sebagai mangsa untuk mendapatkan darah saya?
Ye Fan memelototi mereka. Cahaya di matanya meledak seperti obor. Jadi bagaimana jika aku memang benar? Saya telah lama mendengar bahwa darah fisik suci umat manusia sangat luar biasa. Hari ini, persembahkanlah dan kami akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Blood Beast adalah jenis binatang buas kuno yang sangat menyukai darah seperti hidupnya sendiri. Ia adalah yang paling kejam dari semuanya. Tubuh aslinya memiliki panjang ribuan meter, dan saat ini, dia telah berubah menjadi seorang daois berambut merah yang duduk di atas altar dewa. Matanya dingin dan kabur. Itulah yang kami usulkan. Kami ingin memperlakukanmu sebagai mangsa. Lalu kenapa? Mayat bumi bahkan lebih langsung. Dia adalah mayat kuno yang dikabarkan memiliki tubuh yang tak bisa dihancurkan. Sepertinya kalian berdua sudah bosan hidup. Ye Fan segera menyerang. Tinju emasnya meledakkan kehampaan. Pada titik ini, kemanapun dia pergi, dia tidak perlu mundur. Dalam perjuangan untuk supremasi di Jalan Kaisar, seseorang harus maju dengan berani. N. Chapter 1404 Transformasi Buddha. Seperti matahari ilahi di langit, ketika Ye Fan terbang ke altar ilahi, cahaya warna-warni keemasan memancar ke segala arah, seolah-olah matahari melepaskan cahaya abadi. Ada jenis kekuatan tertinggi yang melonjak keluar. Tangan kirinya membentuk sebuah jejak, dan bintang-bintang di langit muncul. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan, mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati. Dia seperti raja abadi yang menghadap ke 9 langit, tertinggi dan suci, menyilaukan dan mempesona. Binatang buas itu meraung. Lautan darah tak berujung muncul di belakangnya, seolah-olah itu mengendalikan dunia Asura, menjadi penguasa dunia ini. Itu menjulang di atas lautan darah, auranya melahap langit dan bumi. Pada saat ini, dia tidak memperlihatkan tubuh aslinya, melainkan seorang daois berambut merah. Rambutnya berantakan, dan matanya seperti mata binatang buas. Telapak tangannya berubah menjadi langit dan bumi, berisi gunung dan sungai, menekan ke arah Ye Fan. Tinju emas Ye Fan mengendalikan reinkarnasi hidup dan mati, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bahkan dunia di telapak tangan pun tidak dapat melakukan apapun, dan itu segera diledakkan. Sebuah suara ledakan terdengar. Sebuah dunia hancur. Harus dikatakan bahwa binatang buas itu sangat menakutkan. Dunia di telapak tangan runtuh, menyebabkan kekosongan di sana runtuh dan berubah. Namun, dia sendiri tidak bergerak sedikit pun, menggunakan tangannya yang berwarna darah untuk menghadapi tinju emas Ye Fan secara langsung. Dengan suara honglong, cahaya yang menyilaukan meletus di antara keduanya. Seolah-olah banyak bintang meledak, dan kembang api berkedip-kedip, menyilaukan selamanya saat mereka melesat ke segala arah. Tempat ini adalah rumah Phoenix sejati, yang dikabarkan sebagai tubuh asli yang ditinggalkan oleh Kaisar Semu setelah gagal melewati kesengsaraan. Tempat itu tetap abadi sejak zaman kuno, atau bahkan bintang-bintang di langit pun akan terguncang. Binatang berdarah itu sangat kuat, spesies tertinggi di antara binatang buas kuno. Dagingnya bisa melawan dewa dan iblis, dan hanya garis keturunan semacam ini yang bisa menahan tinju Ye Fan tanpa meledak. Ini juga membuktikan bahwa makhluk tertinggi muda dari jalur kuno langit berbintang tidak layak. Jika tidak, bagaimana mereka bisa membedakan diri mereka dari orang-orang suci? Ada ribuan orang di bawah mezbah ilahi. Mereka bukanlah peserta ujian biasa, melainkan para ahli yang paling hebat dari generasi ini. Mereka semua adalah para jenius surgawi yang bersaing melawan jutaan dan jutaan makhluk untuk mencapai tingkat ini, namun saat ini, mereka hanya bisa memandang selusin atau lebih orang di atas panggung. Hanya satu makhluk tertinggi yang bisa lahir dari banyak ras. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Tinju emas Ye Fan bertabrakan dengan telapak tangan monster darah itu. Tubuh daois berambut merah itu bergetar, dan petir yang berkobar muncul di kehampaan. Energi Yin meluap ke langit dan kabut dunia bawah melonjak. Seolah-olah Raja Dunia Bawah telah membuka gerbang neraka dan turun ke dunia fana. Hualala. Di antara telapak tangan dan jari-jari mayat bumi, beberapa rantai besi tebal muncul. Rantai-rantai itu berwarna hitam dan berkilau, dingin dan menarik perhatian. Rantai-rantai itu seperti belenggu yang digunakan untuk mengikat binatang buas di kedalaman neraka, dan sekarang mereka telah menjadi senjatanya. Dia adalah mayat kuno yang lahir setelah mencapai Dao. Dia dimakamkan di tempat dengan energi Yin yang ekstrim. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, dia menyerap energi Yin dan secara bertahap mengembangkan kebijaksanaan spiritual, mencapai kekayaannya saat ini. Dentang. Ye Fan menebas dengan tangan kosong, mematahkan salah satu rantai besi. Telapak tangan emasnya tak terbendung. Bahkan senjata level Sein King tidak akan berguna melawannya dan akan hancur.
Namun, tubuh dan fisik mayat bumi sangat kokoh di luar imajinasi. Itu benar-benar Vajra yang tidak bisa dipecahkan. Segel tangan Ye Fan hanya meninggalkan bekas putih di permukaannya dan tidak runtuh. Untuk bisa menjadi makhluk tertinggi dari generasi muda, memang ada alasannya. Tidak ada satu pun dari mereka yang biasa, dan mereka semua memiliki area kultivasi yang unik. Dang, dang. Seolah-olah dia sedang menempa besi, tangan kiri Ye Fan membentuk segel dan bintang-bintang di langit berkedip-kedip. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan yang memancarkan puluhan ribu sinar cahaya ilahi keemasan saat bertabrakan dengan keras dengan mayat bumi. Kekuatan semacam ini, agresivitas semacam ini, intensitas semacam ini, mengejutkan setiap makhluk tertinggi yang masih muda. Vajra yang tak terpatahkan melawan tubuh emas yang abadi. Boom! Pada akhirnya, telapak tangan kiri dan tinju kanan Ye Fan secara bergantian menyerang, mematahkan semua rantai besi di tubuh mayat bumi. Seolah-olah dia telah memasuki neraka dan menghancurkan senjata sucinya. Namun, mayat bumi benar-benar terlalu kuat. Tubuhnya tidak rusak sama sekali, dan dia memuntahkan Yin Qi dari mulutnya. Kabut hitam meluap ke langit, sangat kuat dan kuat. Semua orang di bawah altar dewa terkejut. Mereka semua jauh lebih unggul daripada penantang biasa dan merupakan yang terkuat dari generasi muda. Mereka adalah kelompok orang yang paling kuat, tetapi pada saat ini, mereka merasa sangat lemah. Jika mereka yang naik, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping oleh satu pukulan dan berubah menjadi bubur berdarah. Di atas panggung tinggi itu, binatang pemakan emas, dewa iblis keturunan Sanggu, binatang kuno penelan surga, raja semut tembaga, dan yang lainnya berlumuran darah. Mereka semua baru saja mengalami pertempuran sengit. Setiap makhluk tertinggi muda mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk naik ke altar. Selain ular emas Silangjun, bahkan malaikat ras Dewa Senlan, Ditian, dan roh suci manusia batu telah bermandikan darah. Ada banyak ahli di Menara Phoenix sejati. Mereka berasal dari daerah kuno yang berbeda dan berasal dari ras yang berbeda. Mereka semua tak tertandingi di dunia mereka sendiri, dan di sini, tidak ada yang mau tunduk pada siapapun. Dari sudut pandang tertentu, semua orang adalah musuh seluruh dunia. Mereka harus mengalahkan semua orang untuk naik ke puncak jalan kaisar. Ye Fan adalah orang terakhir yang tiba. Orang-orang di bawah tidak berani mengujinya, tapi ini tidak termasuk orang-orang di altar dewa. Mereka semua telah berjuang keras, bermandikan darah dan mempertaruhkan nyawa untuk menjadi makhluk tertinggi di atas. Tentu saja, mereka tidak bisa duduk dan melihat seseorang dengan mudahnya naik. Ketenaran. Ye Fan di antara umat manusia tidak ada gunanya. Dia harus melewati ujian ini dan mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan pengakuan dari ras lain. Beberapa orang di altar dewa secara alami berharap dia akan jatuh dan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Dang! Tinju emas Ye Fan bertabrakan dengan tinju hitam mayat bumi. Langit runtuh dan bumi retak. Seolah-olah dua keping emas ilahi bertabrakan dengan keras, sedemikian rupa sehingga gendang telinga beberapa orang hampir pecah. Bagaimana kehidupan orang ini sebelumnya? Bagaimana bisa tubuh fisiknya begitu kuat? Itu sebenarnya mampu bersaing dengan tubuh fisik Ye. Ini tidak masuk akal. Pang Bo menunjukkan ekspresi serius. Earth Course terlalu kuat. Itu membuat Ditian, dewi dari ras dewa, dan pria keempat ular emas semuanya mengubah ekspresi mereka. Tubuh fisik yang tak tertandingi seperti itu bisa dikatakan jarang terlihat di alam ini sejak zaman kuno. Tidak perlu menyebutkan Ye Fan. Binatang buas darah juga bisa dipahami. Bagaimanapun, mereka adalah garis keturunan yang paling kuno. Selama era kuno, ras ini dapat bersaing dengan para dewa dan iblis. Mayat bumi terlalu aneh. Banyak orang berspekulasi bahwa mayat kuno itu pasti memiliki identitas yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, bagaimana mungkin itu bisa begitu kuat? Mata Ye Fan dingin. Dia sepenuhnya menunjukkan arti sebenarnya dari 6 jalur reinkarnasi. Satu kepalan tangan bisa membelah langit dan membelah bumi, mengendalikan hidup dan mati, mengendalikan siklus reinkarnasi. Beberapa alam semesta kuno berputar. Penampilannya yang bermartabat seperti seorang biksu yang tercerahkan. Nyanyian yang tak henti-hentinya bergema di seluruh langit dan bumi. Seolah-olah ada para bodhisattva dan Buddha kuno yang mendukung dan melindunginya. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, semua orang tercengang. Kemudian, bulu kuduk mereka berdiri dan mereka merasakan bulu kuduk mereka merinding. Mungkinkah dia adalah seorang Buddha tertinggi di kehidupan sebelumnya? Jelas bahwa tinju Ye Fan terlalu kejam. Itu hampir melukai asal-usul mayat bumi. Itu merangsang kekuatan ilahi kuno yang tidak aktif di dalam tubuhnya dan bergegas keluar. Amitabha.
Nyanyian kuno itu naik dan turun seperti suara langit. Suara itu memekakkan telinga dan membuat jiwa semua orang bergetar. Sulit bagi mereka untuk bertahan. Asalnya terlalu hebat. Semua orang terkejut. Diagram kuno muncul di belakang mayat bumi. Selama zaman kuno, itu menyembah Buddha kuno. Aura kaisar mengalir dan mengguncang langit. Jenazah kuno itu telah melayani Buddha Amitabha di kehidupan sebelumnya. Jika bukan seorang biksu yang tercerahkan, maka itu adalah murid Buddha Amitabha. Ini sungguh mengerikan. Semua orang membatu, dan mereka semua tertegun. Cahaya Buddha yang tak terukur memancar dari tubuh jenazah bumi, meneranginya dengan cahaya abadi. Namun, sebuah perubahan aneh terjadi setelahnya. Cahaya ilahi itu tiba-tiba berubah menjadi hitam dan berubah menjadi energi mayat. Nyanyian para bodhisattva dan Buddha kuno semuanya berubah. Jenazah bumi berubah menjadi aura yang mematikan dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Pancaran cahaya ilahi di langit berubah menjadi cahaya hitam yang menenggelamkannya. Dia seperti seorang biarawan. Semua rambutnya rontok, memperlihatkan bekas cincin di kepalanya. Namun, seluruh tubuhnya berwarna hitam dan tidak lagi memiliki aura keberuntungan seorang Buddha. Dia benar-benar telah berubah menjadi iblis besar. Apa itu masa lalu? Apa itu masa lalu? Hidup adalah satu kehidupan, kematian adalah kosong. Amitabha, satu nyanyian terakhir. Saya adalah saya, sulit untuk mencari reinkarnasi. Tubuhnya yang retak oleh Ye Fan benar-benar sembuh di bawah siraman cahaya hitam. Selain itu, fisik berlian yang tidak bisa dihancurkan telah ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Seluruh tubuhnya menjadi hitam dan tembus cahaya. Mayat bumi mundur dan membungkuk pada Ye Fan, lalu dia berkata, bahkan jika ada dua bunga identik yang mekar di dunia ini, mereka hanya memiliki bentuk yang sama. Ketika Anda melihat bunga ini, itu adalah yang paling cemerlang. Terima kasih banyak. Semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Ini benar-benar seorang biksu kuno dari era Amitabha. Jasadnya telah diawetkan di dalam urat nadi bumi untuk waktu yang lama, dan sekarang dia telah memperoleh pencerahan. Mayat bumi mundur dan kembali ke altar dewa. Dengan suara gemuruh, Ye Fan dan monster darah bertarung. Binatang purba ini dipaksa untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah seolah-olah terbuat dari emas murni. Sisiknya sangat besar dan mengeluarkan suara nyaring. Ia tampak seperti naga bersayap, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia juga tampak seperti kelelawar raksasa yang diselimuti sisik. Tubuh aslinya memiliki panjang beberapa ribu zang, tetapi sekarang telah menyusut menjadi satu zang. Kekuatan magisnya meluap ke langit saat menyerang. Pada akhirnya, dia juga mundur, berubah kembali menjadi pendeta Tao berambut merah dan muncul di altar dewa. Itu hanya untuk mempersulit Ye Fan, tidak ingin dia naik ke atas panggung dengan mulus. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuhnya dalam satu serangan, tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang mau bertarung sampai akhir. Lagi pula, masih ada lebih dari 10 makhluk tertinggi muda yang mengincar mereka dengan rakus. Ye Fan, apakah kamu menggunakan 80% kekuatanmu? Pang Bo diam-diam bertanya, menggunakan ini untuk memperkirakan kekuatan orang-orang ini. Ye Fan menjawab, mereka juga menahan diri sedikit dan tidak akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa di sini. Mereka akan bertarung dalam pertempuran berdarah di jalan kuno langit berbintang, memisahkan reinkarnasi hidup dan mati. Di atas altar dewa, keturunan dewa iblis kuno, Sanggu berdiri. Rambut hitamnya tebal seperti air terjun, mencapai pinggangnya. Matanya cemerlang seperti bintang. Ada bekas darah di tubuhnya, dan jelas bahwa dia telah membantai dengan cara yang kejam. Pada saat itu, dia berdiri dan berkata, jika Anda ingin pengakuan dari saya, Anda hanya perlu menerima telapak tangan dari saya. Dia hanya berdiri di sana, namun dia membuat bintang-bintang di langit bergetar. Dia sangat berkuasa. Sampai sekarang, dia adalah keturunan berdarah murni dari dewa iblis kuno yang baru muncul dalam puluhan ribu tahun. Hati semua orang melonjak. Ini adalah keturunan sejati dari dewa iblis kuno. Tubuhnya sekokoh baja ilahi, dan kekuatan magisnya seluas lautan. Dia adalah yang paling menakutkan. Tidak perlu, kan? Aku sudah pernah bertarung melawan dia sebelumnya. Putri surgawi ras Dewa Senlan berkata. Seluruh tubuhnya bersinar, dan darah dewa di dalam dirinya bergemuruh, melepaskan kekuatan yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia berdiri tinggi di 9 langit. Keturunan dewa iblis kuno, Sanggu, sangat bermartabat. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan. Kami semua membantai dengan cara kami di sini. Jika Anda ingin pengakuan saya, maka Anda hanya perlu menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Raja Semut Tembaga berbicara.
Tubuh aslinya muncul. Dia setinggi manusia, dan seluruh tubuhnya berwarna perunggu. Dia adalah seekor semut dewa. Rasnya memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan semua orang yang memahaminya akan merasa takut. Sementara itu, dia dikenal sebagai makhluk tertinggi dari generasi muda suatu wilayah di jalur kuno wilayah bintang. Kekuatan sucinya yang luar biasa tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mencengangkan. Dengan suara honglong, tubuhnya yang tidak terlalu tinggi berjalan ke depan, hampir menyebabkan paviliun Phoenix sejati hancur berantakan. Kita harus memahami bahwa kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan sekalipun tidak dapat menghancurkan pohon payung kuno ini. Tangan emas besar Ye Fan mengulurkan tangan. Langit dan bumi bergemuruh, menghentikan telapak tangan perunggu yang dia hasilkan. Pada saat ini, bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Keduanya memiliki kekuatan ilahi yang paling kuat. Mereka bisa menangkap matahari dan bulan dengan mengangkat tangan mereka, membuat ekspresi semua orang berubah. Bahkan ular emas keempat Langjun tidak terkecuali. Kamu lulus. Raja Semut Tembaga mundur. Ular emas keempat Langjun dan yang lainnya semuanya tenang dan dingin. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal. Ketika empat makhluk agung yang hebat bekerja sama, siapa yang bisa melawan mereka? Saat ini, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini juga merupakan jenis sikap. Dapat dianggap bahwa mereka mengakui kekuatan ilahi tertinggi Ye Fan. Tidak ada yang menyelidiki lebih jauh. Ye Fan dan beberapa makhluk tertinggi muda bersaing satu sama lain dalam domain yang mereka kuasai. Dengan kekuatan seperti itu, tidak perlu meragukan kekuatannya. Ye Fan menaiki altar dewa dan melihat ke bawah, mengumumkan kebangkitan makhluk tertinggi lainnya. Statusnya diakui oleh selusin orang yang paling kuat, dan dia setara dengan mereka. Dia dihormati oleh semua orang di bawah. Harus dikatakan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki reputasi yang tidak pantas. Mereka semua benar-benar kuat. Ras ilahi, darah suci, siapa di antara mereka yang tidak membuat seseorang gemetar? Jika seseorang ingin membunuh salah satu dari mereka, dia harus membayar harga yang mahal dengan darah. Jika mereka bukan dewa dan iblis, maka mereka adalah roh suci. Itu membuat seseorang gemetar ketakutan. Pada saat ini, tidak ada yang berani menantang mereka. Orang-orang di bawah menyaksikan dalam diam, tidak berani memprovokasi mereka. Namun, orang-orang di atas tidak memiliki keraguan. Seseorang tertawa dingin, niat membunuh melonjak. Bukankah ada terlalu banyak orang di platform ini? Tidak semua orang bisa berdiri teguh, dan tidak semua orang bisa memasuki jalur mitologi kuno. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia menatapnya dan dengan dingin berkata, itu benar, ada terlalu banyak. Bagaimana kalau aku membunuh satu dan membiarkan Pang Bo yang mengisi? Kemudian, matanya menyapu tubuh beberapa orang, menatap binatang buas itu. Justru binatang buas kuno yang menantangnya terlebih dahulu. Aku akan melakukannya sendiri. Pang Bo berbicara. Dia dengan ceroboh menunjuk ke depan, ingin mengambil inisiatif untuk menyerang dan menantang. Lupakan saja, tidak ada banyak waktu tersisa. Mari kita bertukar lebih awal dan mengumpulkan 10 jenis darah kuno yang paling kuat. Aku tidak sabar menunggu pohon kehidupan kuno. Dewa yang sangat kuat dan keturunan iblis sanggup berbicara, menghentikan orang untuk bertarung lagi. Jelas, kata-katanya membawa banyak beban. Secara komparatif, saya lebih tertarik pada peti mati 9 lapis dari era mitologi. Saya mendengar bahwa ada beberapa makhluk yang duduk bersila di atasnya, memasuki jalan kuno bersama dengan peti mati itu, ular emas San Langjun berbicara. Hal ini membuat hati Ye Fan bergetar. Ada makhluk yang duduk bersila di atas peti mati kaisar yang agung itu. Hal ini menyebabkan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Apakah ada orang yang ingin bersaing dengan kami untuk peti mati 9 lapis dari era mitologi? Ular emas San Langjun mengungkapkan senyum kejam saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Dia sangat kuat dan sombong. Dia telah membantai sebuah wilayah, menyebabkan semua orang merasa khawatir. Bahkan 10 atau lebih makhluk tertinggi yang masih muda merasa takut terhadapnya. Saya juga sangat tertarik dengan pohon kehidupan kuno. Ular emas San Langjun tiba-tiba berbicara. Sebelum ini, dia selalu memejamkan mata. Pada saat ini, dua berkas cahaya keemasan yang sangat tajam melesat keluar, menyebabkan semua orang gemetar tanpa sadar. 10 atau lebih makhluk tertinggi muda semuanya sangat sombong. Mereka secara alami tidak akan mundur, dan mereka semua mendengus dingin satu demi satu. Kita akan bertemu di jalur mitologi kuno, Ye Fan dengan dingin berbicara. Benar, pasti akan ada pertempuran pada saat itu. Semua orang berbicara satu demi satu. Chapter 1405 Pertukaran Darah. Di atas altar yang menjulang tinggi,
lebih dari selusin makhluk tertinggi muda berdiri, masing-masing dari mereka luar biasa dan luar biasa. Mereka mampu melahap bintang-bintang atau menekan dunia, masing-masing dari mereka luar biasa. Di antara mereka, ada roh ilahi, keturunan dewa-dewa kuno, garis keturunan dewa, dan bahkan garis keturunan orang suci. Mereka datang dari alam kuno yang berbeda, dan mereka semua adalah ahli terkuat dari jalan kuno masing-masing. Orang-orang ini semuanya sombong, dan memiliki keinginan seperti Kaisar Agung. Tidak ada yang mau menundukkan kepala kepada yang lain. Sebagai sesama makhluk tertinggi dari generasi muda, siapa yang akan takut pada siapa? Sanggu, Senlan, Yevan, Raja Semut Tembaga, mayat bumi, binatang kuno pemakan surga. Semuanya memandang jijik ke kerumunan, tidak ada yang mau mundur. Mari kita tukarkan dengan darah kuno terkuat, kata Gold Devouring Beast. Seluruh tubuhnya berwarna cian, dan dia adalah binatang purba dari logam. Dia memiliki penampilan yang ganas dan kekuatan yang sangat kuat. Untaian cahaya warna-warni muncul di atas altar. Semua orang merentangkan telapak tangan mereka, memperlihatkan koleksi masing-masing. Segera, aura darah yang melonjak keluar. Ada lebih dari 10 jenis darah kuno terkuat. Masing-masing dari mereka mewakili jenis kemuliaan. Di masa lalu, mereka tak tertandingi dan kuat, menyebabkan langit dan berbagai alam bergetar. Pada saat ini, aura darah kuno melonjak seperti sinyal asap, mengguncang langit berbintang. Di telapak tangan Yevan, ada segumpal darah seukuran kepalan tangan. Itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam, disertai dengan guntur dan kilat. Itu adalah pemandangan yang megah dan aura darah yang meluap. Ini adalah darah yang dimurnikan dari laba-laba iblis 10.000 kaki. Laba-laba purba sebesar itu berada di alam Raja Suci, namun hanya bisa memurnikan darah leluhur seukuran kepalan tangan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya nenek moyangnya. Di tangan Sanggu, ada segumpal darah biru. Itu seperti permata raksasa, biru seperti mimpi, memabukkan pikiran. Ini adalah darah kuno yang menakutkan yang memancarkan kekuatan abadi. Dan di tangan Gold Devouring Beast ada segumpal darah perak. Itu seperti sungai surgawi, menetes dari celah-celah jari-jarinya. Itu sangat sakral dan penuh keberuntungan. Semua orang menghirup udara dingin. Lupakan semua yang lain, hanya darah di telapak tangan mereka saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Mereka semua adalah darah kuno tertinggi. Di masa lalu, nenek moyang kuno ini pernah mendominasi langit dan bumi, mampu bertarung melawan para dewa. Laba-laba iblis 10.000 kaki adalah dewa iblis kuno sejati. Sayangnya, hanya keturunannya yang tersisa. Tidak ada lagi laba-laba purba berdarah murni. Darah biru itu milik burung Phoenix purba. Semua orang tahu bahwa darah di tangan mereka adalah hasil pemurnian. Saat ini, hampir tidak mungkin untuk menemukan makhluk berdarah murni dari ras tersebut. Jika tidak, akan sulit bagi orang lain untuk mendapatkannya dengan mudah. Darah kuno yang paling kuat bukan hanya reputasi yang tidak pantas. Beberapa nenek moyang kuno telah membangun era yang tak tertandingi dan mulia. Jika darah ras semacam ini murni, mereka tidak akan menjadi mangsa. Hanya saja mereka harus memburu orang lain. Langjun kedua dari ular emas mengungkapkan senyuman kejam dan mengeluarkan tengkorak putih. Itu terlihat seperti tengkorak manusia, tapi setelah dilihat lebih dekat, itu tidak terlihat seperti tengkorak manusia. Tengkorak ini sangat kasar. Tonjolan alis, tulang pipi, dan mulutnya menonjol keluar. Ia lebih mirip kera daripada manusia sungguhan. Ular emas kedua Langjun menepuk bagian atas tengkoraknya, dan darah cerah segera mengalir keluar dari 7 lubangnya. Warnanya putih bersih dengan sedikit warna emas, seolah-olah dibentuk oleh pertemuan cahaya bintang. Itu sangat menyilaukan. Dia membuka mulutnya dan menghisap sebagian darah kuno itu ke dalam mulutnya. Dia memiliki ekspresi mabuk di wajahnya. Darah di sudut mulutnya dan di giginya yang seputih salju sangat menakutkan dan agak menakutkan. Ini adalah darah leluhur tertinggi dari ras kera ilahi Tongbi. Legenda mengatakan bahwa leluhur mereka adalah kera suci yang paling kuat selain kera pertempuran suci dan kera bertelinga 6. Mereka bukan salah satu dari 5 elemen. Sayangnya, kera pertempuran suci dan kera bertelinga 6 telah lama punah. Garis keturunan kera suci Tongbi sudah lama tidak murni. Langjun kedua menghisap seteguk darah kera lagi seolah-olah dia sedang mencicipi makanan terlezat di dunia. Mata dingin dan ekspresi kenikmatannya membuat orang menggigil. Binatang kuno pemakan surga membuka telapak tangannya, dan segumpal darah hijau muncul. Itu seperti api hantu hijau yang berdenyut, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Beberapa orang mengenalinya dan sangat terkejut. Ini adalah darah hantu dewa.
Mayat bumi menghasilkan sepotong kristal dengan segaris darah Buddha yang tersegel di dalamnya. Warnanya keemasan dan menyilaukan. Ini adalah peninggalan dari inkarnasi sebelumnya. Sekarang, darah di dalam tubuhnya telah lama menjadi hitam, menjadi sangat berbeda. Di ujung jari Senlan ada sungai bintang yang gemerlap. Ada sejenis aura yang membelah surga. Helai demi helai kabut kekacauan primitif menyebar keluar, menakutkan ke langit. Apa? Semua orang berteriak karena khawatir, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah ini adalah darah kekacauan primal? Apakah orang seperti ini ada di dunia ini? Semua orang terkejut, sangat terharu. Aku sudah lama mendengar bahwa seseorang dengan darah kekacauan primitif yang mengalir di tubuhnya sebelumnya muncul di kedalaman jalan kuno manusia. Tidak heran putri surgawi dari ras dewa ingin berjalan di jalan kuno manusia. Dia sedang mencari manusia itu. Mungkinkah dia dibunuh olehnya? Kemunculan darah kekacauan primal menimbulkan keributan besar. Semua orang mendesah dengan emosi. Ini adalah masa keemasan yang luar biasa. Bahkan darah kekacauan primitif yang legendaris muncul. Itu benar-benar membuat semua orang merasa terkejut. Aku melihat makhluk yang bukan dari ras manusia, juga bukan dari ras dewa. Tubuhnya hanya mengalir dengan sedikit darah kekacauan primal. Aku telah mengecewakan kalian semua. Senlan berkata. Dia membunuh makhluk humanoid yang kuat, tapi itu bukanlah garis keturunan kekacauan primal yang sebenarnya. Dia memurnikan darah seluruh tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendapatkan garis darah leluhur kekacauan primal yang tidak murni. Selusin atau lebih makhluk tertinggi muda menunjukkan darah kuno paling kuat yang mereka buru satu demi satu. Ada satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka semua mengekstrak darah leluhur. Tidak ada yang pernah membunuh makhluk dengan darah leluhur murni sebelumnya, atau jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Ada beberapa makhluk tertinggi berdarah murni di antara mereka, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang memberikan darah mereka karena takut orang lain mempelajarinya dan menemukan rahasia dan kelemahan mereka sendiri. Semua orang bertukar darah. Setiap tetesnya sangat berharga, terkait dengan apakah mereka dapat memasuki jalan kuno mitologis atau tidak. Selusin atau lebih makhluk tertinggi muda di altar ilahi semuanya memiliki ekspresi serius. Pada akhirnya, hanya sebagian dari darah laba-laba berkaki 10.000 seukuran kepalan tangan yang tersisa di tangan Yevan. Dia menukarnya dengan lebih dari 10 jenis darah yang sama menakutkannya yang berkedip-kedip dengan segala macam cahaya. Hal semacam ini adalah harta karun tertinggi. Jika kita membawanya ke wilayah bintang abadi, kita pasti bisa meneliti beberapa fragmen hukum Dao yang hebat dan bahkan mengekstrak beberapa warisan yang tersembunyi di dalam darah. Yevan menghela nafas. Sekarang sudah terlambat untuk kembali. Kelompok mereka meninggalkan gedung Phoenix sejati dan mulai membuat persiapan untuk memasuki jalan kuno mitologis. Bahkan lebih banyak ahli yang tidak mau pergi. Berbagai ahli tidak memiliki 10 darah kuno terkuat, tetapi mereka juga ingin memasuki jalur kuno mitologis. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan selusin atau lebih makhluk tertinggi muda. Bukan hanya selusin atau lebih makhluk tertinggi muda yang bisa memasuki jalan kuno mitologis. Raja Tiran, Peri Kingshi, dan Raja Manusia semuanya berada di peringkat di altar dewa, namun tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Sepertinya mereka semua punya rencana sendiri. Yevan berbicara. Dengan munculnya 10 jenis darah kuno, mereka sudah bisa maju. Namun, berbagai ahli tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan masih melakukan persiapan. Yevan dan yang lainnya secara alami bersiap untuk perang juga. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyelidiki dan mencari konfirmasi, memahami peti mati 9 lapis dan pohon kehidupan kuno dari era mitologi. Itu karena kedua benda ini sangat penting. Tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Jika berita itu salah dan ini adalah jebakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bukannya hal seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, Pangeran Kekaisaran Daoyi bahkan membunuh Sage Agung Yan Qilin di wilayah bintang abadi, menyebabkan Pangeran kuno Gua Api Qilin menjadi gila karena kesakitan. Dia dikalahkan dan melarikan diri ke keabadian. Bahkan sampai sekarang, keberadaannya tidak diketahui. Masalah ini, mungkinkah berhubungan dengan Daoyi? Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Pohon kehidupan kuno adalah obat abadi yang pernah dimiliki ayah Daoyi. Itu memiliki arti khusus baginya. Yevan dengan serius memikirkannya dan merasa itu tidak ada hubungannya dengan Daoyi. Kepribadian orang itu bukanlah orang yang bisa dibanggakan. Saat itu, hanya karena dia ingin melindungi keabadian, Daoyi bertindak kejam.
Sekarang, tidak perlu baginya untuk menyinggung begitu banyak makhluk tertinggi muda. Itu tidak mungkin palsu. Benar-benar ada pohon kehidupan kuno di wilayah bintang ini. Dalam legenda, ada seorang penduduk asli yang mengambil cabang pohon kehidupan kuno dan bergegas keluar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia tiba di jalan kuno emas. Telah dikonfirmasi bahwa itu adalah cabang yang baru saja patah dari pohon induknya. Pang Bo melaporkan. Ye Fan mengangguk dan menganalisa situasi bersama Pang Bo. Mereka yakin ini bukan jebakan, dan bahkan jika itu jebakan, mereka memiliki cukup kartu truf untuk melindungi diri mereka sendiri dan mundur. 10 jenis darah kuno dibutuhkan untuk membuka jalan kuno mitologis. Apakah ini benar? Pang Bo ragu. Dia memikirkan alam pengocok cahaya dan merasa sedikit gelisah. Mungkinkah orang ini ingin membuat gerakan yang mengejutkan dan melahap 10 jenis darah kuno? Jika itu masalahnya, itu akan terlalu menakutkan. Oh, sepertinya tidak ada masalah. Tatapan Ye Fan sangat dalam saat dia menatap langit berbintang. Dia serius merenung untuk waktu yang lama. Adapun peti mati 9 lapis dari era mitologi, mereka telah lama memverifikasinya di lautan kesadaran laba-laba iblis 10.000 kaki. Laba-laba iblis secara pribadi telah melihat peti mati dewa dari 9 surga memasuki wilayah bintang ini dan mengejarnya. Makhluk-makhluk tertinggi muda lainnya juga secara serius mencari konfirmasi dan menghabiskan banyak usaha. Bahkan yang paling sombong pun secara pribadi pergi untuk memverifikasinya. Hal-hal seperti itu tidak bisa sembarangan. Tidak mungkin ada kesalahan sekecil apapun. Binatang pemakan emas, Sanggu, ras dewa, binatang kuno pemakan surga, Raja Semut Tembaga, Roh Suci, dan yang lainnya berangkat satu demi satu. Mereka memiliki banyak pengikut. Mereka semua adalah pahlawan yang ingin mengandalkan dan mengikuti mereka. Kota kuno emas segera menjadi dingin dan tidak bersemangat. Lebih dari 80% orang telah berangkat, memasuki jalur kuno mitologis dan melangkah ke wilayah kuno yang paling misterius. Ayo pergi, kita juga harus pindah. Ye Fan dan yang lainnya memastikan bahwa tidak ada kesalahan dan berjalan menuju altar mitologis. Hanya di jalan kuno emas yang bisa ada altar kuno jenis ini. Saat ini, jumlahnya sangat sedikit dan hanya beberapa yang terletak di kota kuno emas yang berbeda. Altar mitologi itu sepertinya ditempa dari mayat dewa dan iblis. Penampilannya aneh dan sebenarnya ada diagram mayat yang jatuh terukir di atasnya. Para dewa runtuh, darah mengalir di mana-mana, matahari jatuh, bulan hancur, dan bintang-bintang di langit hancur. Di atas altar kuno, diagram semacam ini sangat mengerikan dan mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan dan yang lainnya melihatnya. Waktu seperti pisau. Setelah jangka waktu yang begitu lama, jejak berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di altar kuno. Ketika 10 jenis darah kuno tersebar, diagram kuno yang terukir tampak memiliki kehidupan. Mayat-mayat yang jatuh tampak hidup kembali, para dewa melolong, matahari hancur, dan bintang-bintang tenggelam. Ini adalah jenis pemandangan menakutkan yang tak terbatas dan tak terbatas. Dengan suara gemuruh, Ye Fan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk melihat dengan seksama. Mereka semua menghilang dari lokasi aslinya dan diteleportasi ke jalan kuno mitologis oleh altar kuno. Mereka melangkah ke wilayah kuno yang paling misterius.